produk Toga Nusantara ini bukan produk abal-abal ya, bukan produk asal-asalan maksudnya gitu ya. Produk pertinggal itu produk yang memang sengaja ditinggal, Pak. Sengaja ditinggal ya? Pengalaman sertifikasi ya, Pak? Ya, pengalaman sertifikasi ya. Kemarin cukup menarik sih, Pak, cukup menyenangkan. Oh, cukup menyenangkan, Masya Allah. Padahal tantangannya luar biasa, tapi menyenangkan. Iya. Pernahkah ada kasus produk toga dipalsukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bisnis herbal 1 jam menjadi pengusaha herbal. Bersama saya apoteker Putri Nursara SPAM, sarjana farmasi lulusan UGM, akan membahas tentang kualitas produk, jaminan mutu produk herbal. Mari kita berkenalan dulu dengan Ibu Apoteker Nursara SPAM. Silakan Ibu Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri Nursara. Biasa teman-teman menyapa Putri atau Sarah seperti itu. Kemudian untuk background pendidikan, alhamdulillah saya lulusan S1 Farmasi dan Apoteker dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian sekarang saya tinggal di Jakarta Timur. Untuk di CV Toga Nusantara sendiri, saya sudah bergabung selama 5 tahun dan jabatan saya sekarang yaitu Kepala Pengawasan Mutu. Di CV Toga sendiri itu pengawasan mutunya, departemen QC-nya udah ada 2 sarana, Pak. Satu laboratorium di UKOD 1 dan satu lagi berada di UKOD 2. Putri, kita kan bicara tentang kualitas produk herbal ya. Jadi ada jaminan mutu produk herbal. Nah, saya ingin tanya, apa sih yang dimaksud dengan pengawasan mutu di industri obat tradisional atau sekarang ini disebutnya industri obat bahan alam ya? Begitu, obat bahan alam. Silakan Mbak Putri. Sebenarnya untuk pengawasan mutu sendiri itu adalah suatu proses yang panjang ya, Pak. Suatu proses pengawasan yang panjang. Pada akhirnya tujuannya yaitu kita memastikan bahwa produk yang kita hasilkan ini aman dan juga berkualitas. Aman dan berkualitas. Betul. Sesuai dengan moto Toga Nusantara, para pemirsa. Jadi moto Toga Nusantara ini kan produsen herbal, legal, halal, aman, dan berkhasiat. Gitu ya Mbak Putri ya. Jadi legalnya ini, legalitasnya, izin usahanya ada, kemudian izin edarnya juga ada, kemudian juga bersertifikat halal. Kalau sekarang tuh sertifikat halalnya BPJPH. Betul. Nah, kemudian aman dan bermanfaat ya. Aman dan bermanfaat itu, nah tugasnya Mbak Putri nih di Toga Nusantara bagaimana menjamin produk itu supaya aman melalui serangkaian uji lab gitu ya. Betul. Serangkaian uji lab. Kemudian juga bukan hanya uji lab itu ketika mau di launching produk gitu kan, tapi itu setiap saat, setiap batch gitu ya diujinya itu. Nah, lebih dalam lagi nih Mbak Putri, apa saja ruang lingkup pengawasan mutu di CV Toga Nusantara ini Mbak Putri? Iya, tadi udah disampaikan sama Bapak kalau ruang lingkupnya itu sebenarnya besar dan luas gitu ya Pak ya. Ya. Tidak hanya mencakup saat produk tersebut sudah jadi. Jadi ruang lingkupnya kita pengawasan dari mulai bahan bakunya, kemudian pengawasan selama proses produksinya, kemudian pengawasan kualitas produk jadi tentunya. Lalu kita ada pengawasan personilnya, lingkungannya, termasuk personil ya, ya, termasuk saat produk tersebut sudah diedarkan di pasaran itu kita juga ikut mengawasi dalam bentuk pengujian stabilitas, Pak. Wah, pekerjaannya banyak ya. Cukup panjang. Cukup panjang. Dan timnya tadi disebutkan ada 8 orang yang bantu Mbak Putri ya. Untuk di divisi ini ya, quality control ini. Ini para pemirsa, jadi produk Toga Nusantara ini bukan produk abal-abal ya, bukan produk asal-asalan maksudnya gitu ya. Jadi produk Toga Nusantara ini
produk yang sudah betul-betul diawasi oleh tim quality control untuk menghasilkan produk ini aman dan berkualitas, aman dan bermanfaat. Gitu Mbak Putri ya? Insya Allah. Gitu. Kenapa bahan baku juga perlu diawasi? Kan dari bahan alam gitu. Wah, perlu diawasi gitu. Gimana Mbak Putri? Sebenarnya yang kita mungkin belum terlalu sadari bahwa produk hasil bahan alam itu sebenarnya banyak hal yang mempengaruhinya juga Pak. Seperti contohnya musim atau cuaca. Untuk bahan-bahan hasil alam yang dipanen saat musim hujan, kemungkinan mutunya akan berbeda saat bahan tersebut dipanen di musim kemarau. Iya. Kemudian supaya stabil gitu ya. Betul, agar konsisten mutunya kita harus pastikan gitu Pak. Kemudian dari segi tanah juga Pak, di mana bahan alam tersebut dipanen. Kan hasil uji dari Jakarta Timur, dari Bogor, dari Garut, pastinya berbeda-beda Pak, karena sifat tanahnya beda, struktur tanahnya beda. Kemudian bakteri yang tumbuh di situ, hidup di situ juga berbeda gitu. Kemudian kan dari bahan alam yang sudah dipanen ini Pak, kita kan tidak menerima secara mentah ya Pak. Jadi sudah melalui proses ekstraksi gitu. Kita bekerja sama dengan industri ekstrak bahan alam. Gitu ya. Pastinya setiap supplier dan setiap industri ekstraksi itu memiliki prosedur yang berbeda-beda ya Pak. Dan jaminan mutunya juga pasti berbeda-beda tiap industri. Jadi harapannya kita dapat menerima bahan baku yang konsisten gitu. Kita memastikan keamanan dan konsisten mutunya. Iya. Kita lanjutkan. Jadi bahan baku yang datang tidak boleh langsung dipakai ya, gitu ya. Betul. Gitu. Gimana tuh prosesnya? Jadi saat bahan baku datang itu kan pasti harus melalui pengecekan Pak. Bahan baku ini selama dia masih dicek, selama masih diuji itu harus dikarantina. Di karantina ini dalam artian tetap disimpan di tempat penyimpanan yang sesuai. Namun untuk tempatnya itu diberi penanda atau marka gitu Pak, sebagai pemisah bahwa bahan tersebut belum boleh digunakan sebelum proses pengecekan dan pengujiannya ini selesai. Kalau misalkan pemeriksaan dan pengujiannya sudah selesai dan ternyata bahan tersebut dinyatakan memenuhi syarat, baru bahan tersebut boleh digunakan di proses produksi gitu, boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Namun kalau misalkan bahan tersebut itu tidak memenuhi syarat, itu kita biasanya evaluasi dulu Pak, kita lihat dulu penyebabnya di mana. Tidak menutup kemungkinan memang mungkin salahnya dari kami, dari proses sampling atau proses pengujiannya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena memang bahan bakunya yang sedang tidak konsisten mutunya gitu. Jadi tindakannya menyesuaikan penyebabnya. Apakah akan diuji kembali atau apakah langsung diretur kepada supplier? Dikembalikan kepada supplier. Kemudian lalu tadi disampaikan selama produksi juga diuji lagi. Nah itu gimana nih ceritanya nih? Selama produksi ya. Panjang rangkaian. Panjang. Iya nih penguasaan mutunya. Jadi saat bahan tersebut digunakan di produksi juga kita tetap awasi setiap tahap produksinya, mutunya seperti apa. Semisal saat bahan tersebut selesai diracik, itu biasanya kita ada operator yang mengecek apakah racikannya itu sudah memungkin atau belum gitu. Kemudian saat bahan tersebut diisikan ke kapsul atau sebutannya filling gitu, kita juga mengecek apakah satu kapsul ini benar isinya itu sesuai dengan yang tertera di kemasan. Misalkan di kemasan terteranya 250 mg ya, isinya saja harus 250 mg seperti itu. 500 ya 500 gitu. Kalau misalkan tidak sesuai, itu salah satu tindakannya kita harus setting ulang mesinnya. Jadi memang harus pas, tidak boleh merugikan konsumen yang membeli produk kita gitu kan. Dan nanti saat dikemas primer juga kita melakukan pengecekan satu botol benar nggak itu isinya itu sekian gitu. Jadi kita tidak mau nanti saat konsumen sudah membeli mengkonsumsi produk kita ternyata isinya itu kurang dari yang tertera di kemasan, itu kan yang dirugikan konsumen. Kita mengantisipasi hal tersebut juga.
Jadi para pemirsa, luar biasa ya, proses produksi di Toga Nusantara ini rangkaiannya sangat panjang, selektif gitu ya, selektif dari mulai datang bahan baku juga dicek, kemudian proses produksinya juga diawasi gitu ya, sampai dengan bobot timbangan per kapsul juga gitu ya, dicek juga. Nah kemudian Mbak Putri, setelah selesai dengan serangkaian pengujian ini semua, lalu saat sudah memenuhi syarat, berarti sudah selesai tugas quality control itu atau bagaimana? Yang tadi saya sudah sampaikan di awal Pak, bahwa pengujian pengawasan mutu kita tidak berhenti sampai produk tersebut jadi ya. Walaupun saat produk sudah jadi kita uji lagi, uji lengkap lagi. Namun setelah itu kita ada pengawasan mutu dalam bentuk kita ada uji stabilitas. Selama produk tersebut beredar di pasaran sampai expired. Sampai expired. Katanya ada produk tertinggal gitu ya? Iya Pak. Nah itu gunanya untuk apa tuh produk tertinggal? Sampai saya lihat banyak tuh produk tertinggal ya. Produk tertinggal itu produk yang memang sengaja ditinggal Pak. Ditinggal. Biasanya dalam satu batch produk itu kita menyisihkan 1 hingga 2 botol produk sebagai upaya jikalau nanti suatu hari kita ada dalam bentuk komplain atau masukan surat cinta dari Badan POM itu bisa sebagai data dukung gitu Pak, untuk memberikan klarifikasi atau jawaban apakah benar keluhan itu tuh memang datangnya dari kami. Kita biasanya menilik dari produk tertinggal ini. Kan setelah ada di pasaran. Betul. Yaitu pemantauannya seperti apa tuh kalau setelah ada di pemasaran, Mbak Putri? Biasanya kami dari tim pengawasan mutu sebelum produk tersebut dikirim ke marketing, kita meminta 7 hingga 8 botol sampel Pak, untuk disimpan uji stabilitas di tempat kami. Kemudian kami melakukan pengujian setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali pengujian? Betul. 3, 6, 9, 12, 18, 24 gitu. Saya sebentar. Masa expired itu kan berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. Rata-rata kita 2 tahun ya? Betul. Jadi itu diuji lagi 3 bulan. Setiap 3 bulan. Hingga produk tersebut expired. Sehingga produk tersebut expired. Masya Allah. Itu luar biasa biayanya juga lumayan ya. Alhamdulillah Pak. Nah biasanya di uji-uji itu yang dibutuhkan apa sih? Bahan-bahannya gitu. Bahan-bahannya. Untuk uji itu. Kalau untuk uji organoleptik kan kita melihat secara visual saja Pak. Jadi tidak membutuhkan alat-alat tertentu gitu. Namun untuk uji keseragaman bobot biasanya kita membutuhkan neraca analitik. Timbangan analitik gitu Pak. Kemudian untuk uji kadar air juga kita ada device peralatan untuk uji kadar air. Peralatannya cukup lengkap Pak. Masya Allah. Kemudian ada uji bakteri juga Pak. Uji bakteri ini sendiri lumayan kompleks untuk urutan pengujiannya, prosedurnya gitu. Jadi mungkin bisa dibahas lebih lanjut di sesi berikutnya karena panjang ya untuk belajar bakteri ini. Oke ya. Nah, tadi awal disebutkan ada pemantauan personil dan lingkungan juga. Maksudnya gimana tuh personil dipantau gitu? Iya. Gimana? Kita lebih ke sisi kesehatannya sih Pak. Kesehatan karyawan. Iya. Personil bagian produksi. Betul. Kesehatan dan kesiapan karyawan sebelum bekerja gitu. Biasanya kita di setiap pagi hari sebelum karyawan masuk ke area produksi, kita ada sedikit pengecekan. Pengecekannya ada pengecekan suhu, kebersihan karyawan, kesehatan, ada tidaknya gejala-gejala seperti batuk, flu, pilek gitu. Ada tidaknya luka terbuka. Itu kan kalau ada luka terbuka tidak boleh Pak masuk ke dalam area produksi gitu. Kemudian ada pengecekan kebersihan seragam juga Pak. Kebersihan seragam ya. Kemudian kan 1 tahun sekali kita juga ada mini medical check up gitu Pak. Medical check up. Ya, untuk melihat kalau misalkan ada kemungkinan penyakit ini
seperti itu kita deteksi di awal Iya, iya. agar kesehatan karyawan itu bisa dipastikan sebelum masuk produksi sudah sehat dan siap untuk bekerja gitu. Jadi memang sangat selektif dari mulai personil, bahan baku ya untuk menjamin mutu produk herbal di Toga Nusantara ini benar-benar berkualitas, gitu ya. Aman dikonsumsi dan bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh atau untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Seperti itu Bu Putri ya. Kemudian kita lanjut nih. Apa sih tantangan terbesar untuk divisi quality control ini Bu Putri? Tantangannya ya Pak, karena itu sih Pak yang tadi sudah saya spill di depan. Kalau sarana kita itu alhamdulillah cukup sebenarnya Pak. Oh iya iya. Cuman karena kita menerima sampel dari berbagai sarana yang lain juga, jadi kadang 1-2 keadaan kita lumayan kewalahan gitu Pak menerima sampel kalau kebanyakan. Jadi kita mohon pengertiannya kepada distributor dan juga rekan-rekan yang bekerja sama dengan Toga yang melakukan pemesanan dengan Toga, mohon kesabarannya jika 1 atau 2 waktu kita butuh waktu yang lebih lama gitu. Tapi semoga itu justru menjadi pertimbangan agar tidak ragu lagi bekerja sama dengan Toga, karena kita sangat-sangat berkomitmen untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan produk gitu. Kemudian Mbak Putri, kemarin itu kan baru selesai serangkaian sertifikasi cara pembuatan bahan alam yang baik gitu. Kalau sekarang CPOBAB, kalau dulu CPOTB gitu kan. Nah, bagaimana pengalamannya nih sebagai quality control tuh untuk mencapai target sertifikasi cara pembuatan bahan alam yang baik? Pengalaman sertifikasi ya Pak? Iya, pengalaman sertifikasi ya. Kemarin cukup menarik sih Pak, cukup menyenangkan. Oh, cukup menyenangkan, Masya Allah. Padahal itu tantangannya luar biasa gitu, tapi menyenangkan. Iya, karena banyak hal-hal baru yang kita pelajari dan kita perbaiki Pak, kita evaluasi. Iya. Jadi yang ada beberapa hal yang tadinya tidak ada, harus ada, yang sudah ada kita perbaiki lagi. Seperti contohnya kualifikasi validasi itu kan kita sudah cukup tahu, namun kita belum berkomitmen untuk segera melaksanakan dan menyelesaikan gitu. Jadi kemarin tetap harus komitmen, ayo kita harus selesai gitu. Kemudian ada beberapa hal seperti kartu stok itu tadinya sudah ada, tapi kita perbaikin lagi sehingga lebih lengkap dan juga sesuai dengan yang permintaan dari BPOM. Dan yang paling menyenangkan itu kemarin kita ada perbaikan sarana Pak. Jadi sekarang sarananya sudah sangat-sangat terpercaya. Wah, Masya Allah. Jadi sarana sangat-sangat terpercaya. Tambah ini ya HPAC ya. Betul. Ruangannya juga pakai HPAC. Dan peralatannya juga sudah lengkap kan gitu ya. Betul. Peralatannya semakin. Nah, jadi para pemirsa, bagi Anda yang berminat untuk usaha di bidang herbal, bidang herbal ini ada investasi yang harus disiapkan sangat besar. Sekarang investasi yang sangat besar karena di bisnis herbal ini tidak bisa sembarangan. Kemarin sempat saya ulas bahwa untuk tata udaranya aja gitu ya, untuk HPAC-nya itu kurang lebih perlu dana sekitar 1,5 sampai 2 lah gitu, sampai 2 miliar itu untuk mengatur sirkulasi udaranya aja agar sesuai dengan standar. Belum lagi peralatan labnya ya, gitu. Peralatan labnya juga lumayan gitu. Nah, ini yang Mbak Putri kerjakan ini, ada ruangan khusus untuk laboratorium, kemudian juga harus terstandar gitu ya. Kemudian juga alat-alatnya itu selalu dikontrol dengan kalibrasi ya. Kalibrasi. Bisa dijelaskan gimana itu untuk supaya hasil labnya akurat gitu ya? Iya. Jadi kami salah satu kalau dari sarana seperti yang Bapak sampaikan tadi harus sesuai dengan persyaratan dari suhu, tekanan, aliran udara juga diatur ya Pak. Jadi harus sesuai. Kemudian dari peralatannya juga kita setiap 1 tahun sekali itu kita ada kalibrasi dan juga maintenance atau perawatan gitu Pak dengan pihak kedua yang terpercaya dan sudah terakreditasi. Terakreditasi. Gitu.
Iya. Untuk integritas datanya Pak, kita biasanya melakukan uji banding. Jadi kita mengirimkan sampel sebanyak 1-2 botol ke laboratorium eksternal yang sudah terakreditasi. Terakreditasi ya. Lab yang sudah terakreditasi, lab eksternal. Biasanya kontrak kita setiap 3 bulan sekali kita melakukan pengujian. Tujuannya untuk apa? Nanti hasil dari lab eksternal itu kita bandingkan dengan hasil dari lab internal kita. Apakah hasil pengujian kita itu sudah sama, terus kualitas pengujiannya apakah sudah mumpuni, gitu. Nanti dari situ kita bisa melihat dan bisa sebagai taraf kepercayaan terhadap konsumen terhadap data kita gitu. Memang hasilnya beneran akurat. Jadi para pemirsa, bukan hanya diuji di internal Toga Nusantara ya, di lab Toga Nusantara, tapi juga diuji lab ke eksternal ya, yang sudah terakreditasi. Oh, ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi kita ada pembanding ya, di internal diuji, kemudian juga eksternal juga diuji. Masya Allah. Kami dari tim pengawasan mutu bisanya menghimbau sih Pak menghimbau ya, beberapa pihak ya Pak. Ya. Yang pertama, untuk beberapa pelaku usaha kami harap jangan sampai terjadi praktek-praktek yang penyalahgunaan seperti penggunaan BKO gitu Pak. Kita harapkan sih BKO kan yang seperti kita tahu itu bahan kimia obat ya Pak. Betul. Yang sengaja ditambahkan dalam produk untuk memberikan efek yang instan, namun hal tersebut malah membahayakan konsumen karena dosisnya yang kurang tepat, kurang sesuai gitu. Jadi kita himbau agar tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan konsumen. Luar biasa Mbak Putri. Gini, saya akan bicara dari sisi bisnisnya, gitu kan. Sisi bisnis ini kan persaingan sangat ketat ya, gitu, sangat ketat. Kalau seperti kita di Toga Nusantara, ini kan sesuai dengan prosedur gitu ya, sesuai prosedur, mengikuti cara pembuatan obat bahan alam yang baik gitu kan. Sementara ada sebagian produsen gitu kan yang produksinya asal-asalan. Bahkan tadi ada yang pakai BKO, gitu ya, pakai BKO. Kan ini tidak bertanggung jawab gitu kan untuk kesehatan masyarakat. Nah, kira-kira proteksinya nih dari Toga Nusantara, ya, kita di quality control gitu ya, untuk memastikan bahwa produk-produk ini tidak ada campuran BKO-nya. Gitu. Itu hasil peralatan lab kita ini sudah bisa mampu ya mendeteksi ada BKO-nya gitu, ada atau tidak BKO-nya, itu bisa mendeteksi ya. Kalau untuk sekarang untuk pendeteksian BKO itu kita belum bisa Pak, karena itu butuh peralatan yang lebih kompleks gitu ya Pak, dan investasinya juga cukup besar. Sedangkan tidak semua produk itu dibutuhkan untuk pengecekan BKO. Dari Badan POM sendiri ada beberapa produk yang memang harus diawasi. Misalkan ada klaim-klaim tertentu itu harus dicek BKO-nya juga. Dan biasanya kita melakukan pengujian BKO itu di laboratorium eksternal. Ya. Tapi dari kami memastikan kalau misalkan produk tersebut memang harus diawasi, ya kita tetap melakukan pengujian di eksternal agar lengkap. Biasanya mereka yang menggunakan BKO itu supaya sih Mbak? Biasanya supaya efeknya itu lebih terasa ya Pak ya, gitu, karena kalau dari herbal saja itu kan sebenarnya sangat bermanfaat, sudah cukup bermanfaat, tapi mereka menginginkan efek yang lebih setara cepat. dengan bahan kimia yang instan. Betul. Ya. Padahal itu membahayakan. Malah membahayakan. Ya. Jadi kalau cari herbal yang aman, tentu produknya produk yang sudah teruji, gitu ya, melalui serangkaian uji laboratorium, baik keamanan ataupun manfaatnya. Itu Putri ya. Oh ya, ada yang nanya nih Pak di nih. Oh, ada yang nanya apa? Pernah nggak Pak ada kasus produk toga dipalsukan? Oh iya, jadi ada pertanyaan nih. Di sini nggak muncul pertanyaan? Di YouTube Pak. Oh di YouTube ada pertanyaan di YouTube Putri. Pernahkah ada kasus produk toga dipalsukan? Ini ada beberapa kejadian yang dipalsukan. Biasanya nih para pembisnis yang nakal ya, di pasaran
Ini sangat luar biasa dan biasanya kita ada prosedur penanganan produk-produk palsu. Mungkin Mbak Putri bisa jelaskan? Sejauh sepengetahuan saya Pak, jadi Ya. kalau kasus pemalsuan produk itu kita pernah ada Pak. Cuman kita dari tim CV Toga Nusantara itu kita sudah ada tim penelusuran produk. Tim produk. Iya, Oh iya tim iya. penelusuran produk ini ada dari berbagai divisi, ada penanggung jawabnya, ada QC, ada produksi dan segala macam. Nah, dari kami tim pengawasan mutu, salah satu cara untuk melihat penelusuran produk tersebut, kita melihat dari sampel pertinggal yang tadi sudah saya sampaikan Pak, sebagai pembuktian apakah benar produk tersebut misalkan ada mutu yang tidak sesuai itu memang dari mutu kami, atau kan produk tersebut tidak stabil itu memang dari produk kami, seperti itu. Terus nanti dari produksi bisa melihat dari batch record, dari riwayat produksinya, dan juga melihat penomoran batchnya juga Pak. Jadi semua tim itu berupaya untuk saling bekerja sama dalam penelusuran produk keluhan tersebut. Nah, nanti dari misalkan yang sudah pernah terjadi itu Pak, dari penomoran batchnya itu sudah tidak sesuai. Dari situ kita udah sepertinya ini kita produknya dipalsukan gitu. Biasanya kita tindakannya kita bisa melakukan pembelian ke marketplace yang kita menjual produk palsu tersebut. Setelah bukti-bukti sudah terkumpul, nanti kita melakukan pelaporan gitu sih Pak. Konfirmasi, betul, konfirmasi ke pelanggan yang memberikan keluhan, dan juga kita membuat laporan ke Badan POM. Terima kasih Bu Putri sudah memberikan materi terkait dengan jaminan mutu produk herbal di kelas bisnis herbal Toga Nusantara. 1 jam menjadi pengusaha herbal. Jadi 1 jam itu acaranya, tapi jadi pengusahanya perlu proses gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan jaminan mutu itu memang rangkaiannya banyak ya, dari pengawasan mulai bahan baku datang, kemudian juga proses produksinya, kemudian juga produk sebelum di launching ke pasaran juga ada serangkaian uji laboratorium kurang lebih sekitar 7 hari paling lama gitu ya, paling cepat 5 hari, dan ini untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Nah, saya ingin memberikan informasi kepada para pemirsa yang berminat untuk berbisnis produk herbal, bisa bekerja sama dengan Toga Nusantara, dari mulai menjadi reseller, menjadi agen, menjadi distributor, bahkan menjadi brand owner ya. Bisa kerjasama dengan kami, dan silahkan datang langsung di alamat pabrik Toga Nusantara, yaitu Jalan Mes AL, Kampung Raden, RT 2 RW 1 nomor 57, Jatiranggon, Jati Sampurna. Jangan lewatkan peluang ini, karena peluang tidak akan datang 2 kali. Saya ingin sampaikan bahwa Toga Nusantara adalah sudah bersertifikasi cara pembuatan obat bahan alam yang baik, dan juga sudah bersertifikasi halal BPJPH. Bagi Anda yang berminat untuk berbisnis herbal, silahkan datang langsung ke CV Toga Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.